Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah video lanjutan dari video pertama sebelumnya tentang perkenalan. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan diskusi. Nah, pertama yang akan kita jelaskan adalah silabus dalam kurikulum 2013 yang akan dijelaskan oleh saudari saya Mega Virginia terkait dengan silabus. Nah, Mega, saudara Mega, bagaimana sih itu silabus dalam kurikulum 2013? Bisa jelaskan ke kami? Menurut Kunanda tahun 2011, silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Jadi komponen-komponen dalam silabus kurikulum 2013 itu apa? Komponen dalam silabus kurikulum 2013 yang pertama adalah identitas. Pada bagian identitas, mata pelajaran perlu dituliskan dengan jelas nama mata pelajaran, jenjang sekolah atau madrasah, kelas, dan semester. Dengan informasi tersebut, guru akan mendapatkan kejelasan tentang tingkat pengetahuan prasyarat, pengetahuan awal, dan karakteristik peserta didik yang akan diberi pelajaran. Komponen silabus yang kedua adalah kompetensi IPTI. Kompetensi IPTI merupakan terjemahan atau operasionalisasi SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki oleh mereka yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan atau jenjang pendidikan tertentu. Gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan atau biasa disebut dengan afektif, kognitif, dan psikomotor. Kompetensi inti ini dirancang dalam 4 kelompok yang saling terkait, yaitu berkenaan dengan sikap keagamaan atau kompetensi inti 1, sikap sosial kompetensi inti 2, pengetahuan kompetensi inti 3, dan penerapan pengetahuan kompetensi inti 4. Komponen silabus yang ketiga adalah standar kompetensi. Standar kompetensi mata pelajaran dapat didefinisikan sebagai pernyataan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai serta tingkat penguasaan yang diharapkan dicapai dalam mempelajari suatu mata pelajaran. Menurut Center for Civic Education tahun 1997. Standar kompetensi mata pelajaran ini juga diartikan sebagai kemampuan peserta didik dalam melakukan suatu tugas atau pekerjaan berkaitan dengan mata pelajaran tertentu, mengorganisasikan tindakan agar pekerjaan dalam mata pelajaran itu dapat dilaksanakan, melaksanakan reaksi yang tepat bila terjadi penyimpangan dari rancangan semua. Selanjutnya melaksanakan tugas dan pekerjaan berkaitan dengan mata pelajaran dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Komponen silabus yang keempat adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar menurut Kamsiatin tahun 2008 adalah sejumlah kemampuan yang harus dilakukan atau dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Pada kurikulum 2013, kompetensi dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Kompetensi dasar dirumuskan dengan menggunakan kata-kata operasional, yaitu kata kerja yang diamati dan diukur, misalnya membandingkan, menghitung, menyusun, dan memproduksi. Komponen silabus yang kelima adalah materi pembelajaran. Materi pokok atau materi pembelajaran adalah pokok-pokok materi yang harus dipelajari peserta didik sebagai sarana pencapaian kompetensi dan yang akan dimulai dengan menggunakan instrumen penilaian yang disusun berdasarkan indikator pencapaian pembelajaran. Menurut Ray Gelut tahun 1987 mengklasifikasi materi pembelajaran ada 4 jenis, yaitu termasuk fakta, konsep, prinsip, prosedur atau gabungan lebih dari satu jenis suatu materi. Komponen silabus yang selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran.
Substansi KBM sesungguhnya adalah pengalaman peserta didik. Pengalaman belajar itu dirancang untuk melibatkan proses mental dan fisik peserta didik dengan sesamanya, guru, sumber, dan media, juga lingkungan belajar lain demi pencapaian kompetensi. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam KBM adalah rangkaian kegiatan belajar secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar, bersifat hierarkis dalam penyajian materi pelajaran, tercermin dalam kegiatan belajar peserta didik. Komponen selanjutnya adalah penilaian. Penilaian menurut Chang Xiaoqin tahun 2008 merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh atau menganalisis, menafsirkan data dari peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Jenis tagihan yang dapat digunakan antara lain yang pertama adalah kuis, pertanyaan lisan, ulangan harian, ulangan blok, tugas individu, tugas kelompok, responsi atau ujian praktik, dan laporan kerja praktik. Beberapa instrumen tes yang dapat digunakan dalam penilaian yang pertama adalah pilihan ganda, kedua uraian objektif, yang ketiga uraian non-objektif atau uraian bebas, yang keempat jawaban singkat atau isian singkat, yang kelima menjodohkan, yang keenam performance, dan yang ketujuh adalah portofolio. Komponen silabus selanjutnya adalah alokasi waktu. Waktu di sini adalah perkiraan berapa lama peserta didik mempelajari materi yang telah ditentukan, bukan lamanya peserta didik mengerjakan tugas di lapangan atau dalam kehidupan sehari-hari. Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Jadi acuan dalam pengembangan silabus yaitu program tahunan atau program semester. Komponen silabus selanjutnya adalah sumber, bahan ajar, atau alat belajar. Sumber atau bahan adalah rujukan atau referensi atau literatur yang digunakan dalam mengajar. Sumber belajar ini diperlukan agar dalam penyusunan silabus terhindar dari kesalahan konsep. Sumber belajar ditetapkan sebagai informasi yang disajikan dan disimpan dalam berbagai bentuk media yang dapat membantu peserta didik dalam belajar sebagai perwujudan dari kurikulum. Sumber belajar itu harus hendaknya bersesuaian dengan KD, indikator, dan tujuan pembelajaran. Salah satu cara menuliskan sumber bahan yaitu dengan menuliskan nama pengarang, tahun terbitan, judul buku yang dapat dicetak miring, tempat penerbitan, dan nama terbit. Daftar sumber bahan ajar atau pustaka perlu dicantumkan sebagai pertanggungjawaban akademik bahwa apa yang ditulis dalam silabus bukan hasil penemuannya sendiri, perlu dicantumkan. Oleh karena itu perlu dicantumkan sumbernya. Mungkin itu saja yang dapat saya bawakan tentang komponen-komponen dalam silabus 2013. Kemudian saya kembalikan pada ketua. Terima kasih kepada saudari media dunia yang sudah menjelaskan kita kepada saya dan teman-teman saya bahwa silabus itu sudah seperti yang dijelaskan oleh Mega. Salah satu komponen dari silabus adalah sumber data. Oke, mungkin teman-teman sekalian masih ada pertanyaan untuk saudari Mega kedirinya. Saya Iya, silakan saudari Ratna. dari pembahasan materi yang telah terbitkan tadi, saya ingin bertanya, apa ada hubungan antara silabus dan RPP dalam Silakan dijawab saudari Mega. Jadi silabus dan RPP itu saling berkaitan sebab silabus menjabarkan kurikulum ke dalam materi yang lebih spesifik dan RPP dikembangkan untuk menjabarkan silabus lebih rinci sampai bagaimana strategi pencapaiannya tercantum dalam RPP tersebut. Oke, terima kasih atas jawabannya saudari Mega berikutnya. Apakah masih ada pertanyaan untuk teman-teman? Oke, tidak ada. Oke, mungkin itu saja pemaparan mengenai
silabus dalam kurikulum 2013. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan komponen yang ada di dalam kurikulum 2013, yaitu RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Baik, terkait dengan judul yang kedua ini adalah RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Sudah diatur dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Dikatakan di situ bahwa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Penyusunan RPP berlaku pada standar proses pendidikan dasar dan menengah. Disebutkan bahwa penyusunan perangkat pembelajaran merupakan bagian dari perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan RPP yang mengacu pada standar ISI. Selain itu, dalam perencanaan pembelajaran juga dilakukan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian, dan skenario pembelajaran. Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Saya ingin bertanya Oke, silakan saudari Barna. dari penjabaran dan makan tadi ada yang saya ingin katakan, yaitu seperti apa RPP yang dikatakan baik itu. Oh iya, terima kasih. Nah, jadi RPP yang dikatakan baik itu adalah sebuah RPP yang harus memenuhi komponen yang ada. Yang pertama yang harus ada di dalam RPP itu adalah identitas mata pelajaran. Nah, di situ mengandung identitas yang jelas. Kemudian yang kedua ada standar kompetensi. Nah, di situ sesuai dengan kurikulum. Kemudian yang ketiga ada kompetensi dasar sesuai dengan kurikulum juga. Kemudian yang keempat ada indikator pencapaian kompetensi. Nah, di situ mengandung kata-kata yang operasional dan dapat diukur. Kemudian yang kelima ada tujuan pembelajaran. Di situ mencakup 3 ranah belajar. Ada kognitif, sikap, dan psikomotorik. Kemudian yang keenam itu materi ajar. Di situ materi ajar, materi yang diberikan kepada peserta didik harus sesuai dengan tingkat perkembangannya. Pengorganisasiannya, materi harus menarik agar dapat mendorong siswa untuk belajar. Kemudian yang ketujuh ada alokasi waktu. Nah, di sini alokasi waktu, kesesuaian pengaturan waktu berdasarkan keperluan setiap langkah. Kemudian yang kedelapan itu metode pembelajaran. Nah, itu adalah ketepatan pemilihan metode. Kemudian yang kesembilan itu ada kegiatan pembelajaran. Di sini memperlihatkan proses belajar yang mengaktifkan siswa dalam mencapai ketiga ranah belajar. Kemudian yang ke-10 ada penilaian hasil belajar. Di sini mengacu pada tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir yang ke-11 adalah sumber belajar. Di situ menguatkan berbagai macam sumber belajar menurut Wikamsi 2015. Izin bertanya lagi Ketua. Oh iya, silakan. Nah, saya ingin bertanya apa saja faktor yang menjadi kendala dalam menyusun RPP. Jadi menyusun RPP sering menjadi kendala tersendiri di kalangan guru. Beberapa faktor penyebab antara lain: yang pertama, guru belum sepenuhnya memahami esensi dari masing-masing komponen RPP. Kemudian yang kedua, peraturan yang mengatur tentang pembelajaran belum dibaca dengan utuh atau bahkan tidak pernah dibaca oleh guru itu sendiri. Kemudian yang ketiga, kemudahan mendapatkan file RPP dari guru satu ke guru yang lain yang sebenarnya tidak bisa diterapkan di kelas karena karakter siswa yang berbeda. Dan yang keempat, kecenderungan berpikir bahwa RPP merupakan pemenuhan administrasi saja. Itu yang menjadi kendala daripada guru dalam menyusun RPP. Kemudian kondisi memprihatinkan terjadi di lapangan bahwa sebagian besar guru lebih senang menduplikasikan RPP yang sudah ada di internet. Hal tersebut terjadi karena para guru mengeluhkan waktu di sekolah habis untuk menyusun RPP, sehingga guru mengunduh RPP dari internet dengan mudah.
Kendala tersebut dapat teratasi ketika guru mau berubah dari pemahaman RPP sebagai pemenuhan administrasi menuju RPP sebagai kewajiban profesional. RPP dikatakan berkualitas baik apabila sesuai dengan komponen yang telah ditentukan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman semua terkait dengan RPP yang ada dalam kurikulum 2013. Selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada saudari saya Fadila Fabrianti untuk menjelaskan komponen yang ada dalam kurikulum Merdeka, yakni TP dan ATP. Mungkin saudari saya Fadila Fabrianti bisa menjelaskan kepada kita apa itu TP dan ATP. Kepada Fadila Fabrianti, saya persilakan. Baik, terima kasih Ketua. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran yaitu TP dan ATP atau alur tujuan pembelajaran misalnya dalam komponen-komponennya. Yang pertama itu TP dulu atau tujuan pembelajaran pada kurikulum Merdeka Belajar. Tujuan pembelajaran adalah deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh murid dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran disusun dengan memperhatikan kemungkinan pengumpulan bukti dan eviden. Artinya dapat diamati dan diukur melalui asesmen sehingga murid dapat dipantaukan tercapaiannya dan tujuan pembelajaran tersebut. Dalam penulisan tujuan pembelajaran atau TP sebaiknya memuat 2 komponen utama, yang kompetensi dan kedua adalah lingkup materi. Kompetensi merupakan komponen tujuan pembelajaran yang terkait dengan kemampuan yang perlu didemonstrasikan oleh murid untuk menunjukkan dirinya telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Komponen yang kedua yaitu lingkup materi. Komponen lingkup materi merupakan komponen tujuan pembelajaran yang terkait dengan konten dan konsep utama yang perlu dipahami pada akhir suatu unit pembelajaran. Nah, itulah tadi sedikit penjabaran tentang TP atau tujuan pembelajaran pada kurikulum Merdeka Belajar. Selanjutnya yaitu alur tujuan pembelajaran atau ATP dalam kurikulum Merdeka Belajar. Alur tujuan pembelajaran atau ATP adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase pembelajaran. ATP merupakan rangkaian atau proses pembelajaran sesuai modul yang disusun dan dilakukan secara bertahap sampai fase berakhir. Adapun konsep ATP ini dapat diuraikan dalam bentuk poin-poin. Ada 3 poin. Yang pertama, alur menjadi panduan guru dan murid untuk mencapai capaian pembelajaran di akhir suatu fase. Yang kedua, tujuan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Yang ketiga, guru dapat menyusun ATP masing-masing yang terdiri dari rangkaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya, bagaimana cara menyusun alur tujuan pembelajaran? Dalam menyusun alur tujuan pembelajaran, seorang guru harus mampu menelaah elemen-elemen CP atau capaian pembelajaran yang sudah dirumuskan sebelumnya agar sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Menurut Ropin Sigalinggin dalam buku Guru Penggerak dalam paradigma pembelajaran kurikulum Merdeka, ada cara menyusun ATP. Ada 5 cara. Yang pertama, melakukan analisis CP mata pelajaran pada fase yang akan dipetakan. Yang kedua, identifikasi kompetensi-kompetensi yang harus dikuasai peserta didik pada fase tersebut. Yang ketiga, rumusan tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan kompetensi yang akan dicapai, konten yang akan dipelajari, dan variasi keterampilan berpikir apa yang perlu dikuasai peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat, identifikasi elemen dan atau suplemen profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Yang kelima, setelah tujuan pembelajaran dirumuskan, susun tujuan pembelajaran secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan dari hari ke hari. Dalam mengikuti 5 cara tadi, guru juga lebih mudah memilih materi apa saja yang bisa disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Baik, mungkin itu saja bisa saya jelaskan. Selanjutnya apa ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih atas pemaparannya oleh saudara saya Fadila Fabrianti mengenai TP dan ATP. Nah, di sini teman-teman sekalian mungkin ada pertanyaan kepada Fadila Fabrianti terkait dengan TP dan ATP. Saya Ketua.
Ya, silakan saudara saya dibuat. Jadi di sini pertanyaan saya adalah komponen-komponen apa saja yang harus ada dalam dokumen alur tujuan pembelajaran. Langsung saya jawab. Terima kasih atas pertanyaannya, Saudari Mega. Jadi komponen yang harus ada dalam dokumen alur tujuan pembelajaran itu ada 3. Yang pertama informasi umum, yang kedua rasional, dan yang ketiga itu capaian pembelajaran. Untuk informasi umum ada bagian-bagiannya lagi. Ada 7 bagian. Yang pertama itu sekolah, yang kedua mata pelajaran, yang ketiga fase, yang keempat kelas, yang kelima guru karena alokasi waktu, dan yang ketujuh tahun pelajaran. Sedangkan untuk capaian pembelajaran ada 5 bagiannya lagi. Yang pertama itu alur tujuan pembelajaran, yang kedua konsep inti, yang ketiga alokasi waktu, yang keempat karakter profil Pancasila, dan yang kelima itu filsafat. Baik, mungkin bisa dipahami. Saya kembalikan kepada kita. Baik, terima kasih kepada saudara saya Fadila Febrianti yang sudah memaparkan mengenai TP dan ATP yang ada di dalam kurikulum Merdeka. Mungkin itu saja yang bisa dipaparkan oleh teman saya tadi mengenai TP dan ATP. Kemudian kita lanjut komponen terakhir di dalam kurikulum Merdeka, yakni CP dan modul ajar yang akan dijelaskan oleh saudari saya Ratna Sari. Kepada saudari saya Ratna Sari, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan apa itu capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Capaian pembelajaran memiliki 4 komponen. Yang pertama adalah rasional mata pelajaran. Rasional mata pelajaran yang berisi rasionalisasi terkait pentingnya mempelajari mata pelajaran tertentu dan kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua ada tujuan mata pelajaran. Tujuan mata pelajaran merupakan komponen yang mendeskripsikan berbagai kemampuan atau kompetensi yang perlu dicapai siswa atau peserta didik apabila mereka telah mempelajari mata pelajaran tertentu. Yang ketiga ada karakteristik mata pelajaran. Karakteristik mata pelajaran adalah komponen yang memuat penjelasan umum mengenai hal-hal yang dipelajari pada suatu mata pelajaran. Yang keempat ada capaian pembelajaran untuk setiap fase perkembangan kemampuan murid. Komponen keempat ini mendeskripsikan cakupan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi secara umum. Itu adalah penjabaran dari komponen-komponen CP. Bagi teman-teman, jika ada yang tidak mengerti, saya persilakan untuk ditanyakan. Jadi saudara Rana tadi yang telah menjelaskan tentang komponen-komponen CP dan pengertiannya. Saya ingin bertanya tentang fase kemampuan murid itu ada 6 tolong disebutkan. Ya, betul sekali. Dalam capaian pembelajaran terdapat 6 fase dari A sampai F. Fase A untuk kelas 1 dan 2 SD, fase B untuk kelas 3 dan 4 SD, fase C untuk kelas 5 dan 6 SD, fase D untuk kelas 7, 8, dan 9 SMP, fase E untuk kelas 10 SMA, dan fase F untuk kelas 11 dan 12 SMA. Itulah fase yang ada di capaian pembelajaran. Baik, saya akan lanjut pada modul ajar. Modul ajar adalah dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Dalam modul ajar terdiri dari 3 bagian, yaitu informasi utama, kegiatan inti, dan lampiran. Dengan catatan pendidik memiliki keleluasan untuk memodifikasi contoh-contoh modul ajar yang tersedia atau mengembangkan sendiri modul ajar sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Izin bertanya. Oh iya, Ratna Sari. ya silakan. Ya. Bisa dijabarkan terkait dengan komponen-komponen tadi yang ada di modul ajar? Ya, baik. Oke, saya akan jabarkan komponen yang ada dalam modul ajar. Yang pertama itu pada informasi umum. Informasi umum itu yang pertama terdiri dari identitas modul seperti nama, NIP, jenjang, fase atau kelas, materi pokok, alokasi waktu, dan juga pertemuan. Yang kedua adalah kompetensi awal. Kompetensi awal adalah pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Yang ketiga adalah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran
yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Yang keempat ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Yang kelima ada target peserta didik. Peserta didik yang menjadi target yang pertama itu ada peserta didik reguler, yaitu peserta didik yang tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Yang kedua ada peserta didik dengan kesulitan belajar, yaitu peserta didik yang memiliki gaya belajar yang terbatas, hanya satu gaya, misalnya audio. Yang ketiga ada peserta didik dengan pencapaian tinggi, peserta didik yang mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir atas tinggi dan memiliki keterampilan pemimpin. Terus yang keenam, model pembelajaran yang digunakan. Model pembelajaran yang digunakan itu ada tatap muka, pembelajaran jarak jauh dalam jaringan, pembelajaran jarak jauh luar jaringan, dan blended learning. Berikutnya adalah komponen penjabaran komponen model ajar pada kompetensi inti. Yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesesuaian dengan keberagaman murid, dan metode asesmen yang digunakan. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, kompetensi pembelajaran mengacu pada taksonomi Bloom, yaitu mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Kemudian, lingkup materi disesuaikan dengan konsep yang harus kita capai dari tujuan pembelajaran dan lingkup materi yang ada di sekitar, sehingga materi yang kita ajarkan itu sesuai dengan konteks pembelajaran yang akan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu ada asesmen. Jenis asesmen ada 3. Yang pertama, asesmen sebelum pembelajaran atau disebut diagnostik. Yang kedua, asesmen selama proses pembelajaran atau disebut formatif. Dan yang ketiga, asesmen pada akhir proses pembelajaran atau disebut sumatif. Bentuk asesmen yang bisa dinilai itu yang pertama sikap, kedua keterampilan, dan ketiga pengetahuan. Bentuk asesmen formatif dan sumatif ada 2 yang dilakukan, dapat dilakukan secara tertulis dan tidak tertulis. Dan yang ketiga itu adalah pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Yang keempat ada pertanyaan tematik. Pertanyaan tematik dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Yang kelima ada kegiatan pembelajaran. Rangka kegiatan pembelajaran ditulis secara berurutan sesuai dengan durasi. Sesuai dengan durasi waktu yang direncanakan, meliputi 3 tahap, yaitu pendahuluan, inti, dan kegiatan penutup dengan berbasis metode pembelajaran aktif. Oke, berikutnya adalah penjabaran komponen modul ajar pada lampiran. Yang pertama itu ada lembar kerja peserta didik atau LKPD. LKPD ini merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur kemampuan diri peserta didik. Yang kedua ada pengayaan dan remedial. Pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Sedangkan remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang. Yang ketiga ada bahan bacaan pendidik dan peserta didik. Bahan bacaan dapat berupa link website ataupun materi yang langsung dicantumkan dalam modul ajar. Yang keempat ada glosarium. Glosarium merupakan kumpulan istilah-istilah dalam suatu bidang secara alfabetikal yang dilengkapi dengan definisi dan artinya. Yang kelima ada daftar pustaka. Daftar pustaka adalah sumber-sumber referensi yang digunakan dalam pengembangan modul ajar, seperti buku siswa, buku referensi, situs internet, dan sebagainya. Izin bertanya kedua. Silakan saudari Megawati. Sudah dijelaskan tadi mengenai silabus, RPP, TP, ATP, dan sebagainya. Di sini saya mau mengajukan pertanyaan, apa sih perbedaan antara RPP dan modul ajar? Silakan dijawab saudara saya. Pertanyaan yang bagus ya. Perbedaan RPP dan modul ajar. Perbedaan RPP dan modul ajar dapat dilihat dari aspek. Yang pertama itu komponen perangkat pembelajaran. Modul ajar biasanya dirancang berdasarkan alur tujuan pembelajaran atau ATP yang dikembangkan dari capaian pembelajaran atau CP. Modul ajar tidak hanya memberikan langkah-langkah pembelajaran, tetapi juga mencakup rencana asesmen dan sarana yang diperlukan untuk
untuk menjalani pembelajaran yang terorganisir. Dengan demikian, modul ajar disebut juga dengan RPP+. Sedangkan RPP dalam kurikulum 2013 hanya bertujuan untuk mengarahkan kegiatan belajar mengajar pada siswa agar mencapai kompetensi dasar atau KD yang telah ditetapkan. Yang ketiga itu ada acuan perangkat pembelajaran. Modul ajar dalam kurikulum Merdeka lebih mengacu pada alur tujuan pembelajaran atau ATP yang dikembangkan melalui capaian pembelajaran atau CP. Modul ajar memberikan panduan bagi para guru dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Sedangkan RPP dalam kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan silabus pembelajaran dan indikator-indikator lainnya. RPP mengikuti struktur kurikulum yang telah ditetapkan dan bertujuan untuk mencapai kompetensi dasar atau KD. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai pertanyaan antara perbedaan RPP dan modul ajar. Pertanyaan tadi sekaligus menutup penjelasan mengenai modul ajar dan capaian pembelajaran. Lebih dan kurangnya saya kembalikan kepada Ketua. Terima kasih kepada saudara saya Mas Ari yang telah menjelaskan mengenai CP dan modul ajar pada kurikulum Merdeka. Nah, selesainya penjelasan CP dan modul ajar oleh saudari saya Mas Ari tadi, maka sekaligus mengakhiri mengenai penjelasan sekaligus diskusi kita pada video kali ini. Kemudian saya selaku ketua akan membacakan kesimpulan dari penjelasan sekaligus diskusi kita pada video kali ini. Adapun kesimpulannya adalah bahwa silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau bahan atau alat belajar. Kemudian yang kedua adalah RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana pembelajaran yang disusun untuk peserta didik untuk mencapai kompetensi dasar atau KD. Kemudian ada TP dalam kurikulum Merdeka bahwa tujuan pembelajaran atau TP adalah deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh murid dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Penulisan tujuan pembelajaran sebaiknya memuat 2 komponen utama. Yang pertama, kompetensi, dan yang kedua adalah lingkup materi. Kemudian yang kedua, alur tujuan pembelajaran atau ATP pada kurikulum Merdeka adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis dan di dalam fase pembelajaran. Selanjutnya yaitu komponen CP. Ada beberapa komponen. Yang pertama itu rasional mata pelajaran, kemudian tujuan mata pelajaran, yang ketiga karakteristik mata pelajaran, dan yang terakhir adalah capaian pembelajaran untuk setiap fase perkembangan kemampuan murid. Kemudian yang terakhir ada modul ajar. Nah, adapun komponen modul ajar terdiri dari 3 bagian. Yang pertama informasi utama, yang kedua kompetensi inti, dan ketiga lampiran. Nah, itulah tadi kesimpulan yang bisa kami tarik dari hasil diskusi dan penjelasan kita pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya selaku ketua menutup video ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.